Hadirin hadirat jamaah majelis Raudhatul Anwar, mudah-mudahan semuanya yang hadir diliputi rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pulang dari tempat ini melainkan berataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan tidak ada satupun dari hajat-hajat kita melainkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa rutinitas bulanan kita di sini, sebelum kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, malam hari ini kita kedatangan tamu mulia. Ada Habib Ali Khaidir Al-Kaf dari Banjarmasin, juga ada guru-guru dari Pamangkih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Manaqib Sayyidah Khadijah, terlebih dulu kita dengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan ilmu kita dan berkah ilmu beliau. Mudah-mudahan kita berataan dikumpulkan beserta guru-guru beliau sampai kepada baginda Nabi SAW. Untuk yang pertama, dengan segala hormat ta'zim, kami mohonkan memberikan petuah-petuah nasihat pada kita semua kepada Tuan Guru atau yang lebih akrab di Pamangkih, di Hiau dengan panggilan Kakak Fauzi. Nah, Sidin ada di ujung tuh. Nah, kita mintakan kepada beliau untuk menyampaikan beberapa nasihat kepada kita berataan. Uzkurus salata 'alan nabi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal mahalli wal makan linastami'a syari'ata dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi sadatil kiram. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Syukur alhamdulillah dengan nikmat yang selalu diberikan Allah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berkah dan mulia ini dalam rangka majlis rutin 1 bulan kurang lebih sekali. Kemudian ulun banyak terima kasih atas waktu dan kepercayaan yang diberikan kepada ulun. Namun di balik itu ulun tidak lupa mohon ampun maaf kehilaf dan salahnya, atau nanti yang disampaikan tidak teratur. Karena ulun merasa malam ini rasa kapuhunan dijulungi mikrofon. Ulun sampai ke sini karena anak dan cucu oleh Pak Haji atau pengelola majlis nih ulun bakawan. Nah, lalu dibawainya oleh nang cucu atau kasini, soalnya julung mikrofon. Oleh karena ulun tadi minta ampun. Jadi malam ini jadi ulun apalah yang disampaikan. Jadi mohon maaf, ulun insyaallah seadanya. Jadi nang mana ulun ingat ulun sampaikan, nang ulun kaingat ulun kada nyampaikan. Mungkin bersangkutan dengan majelis
Nah, tadi ulun hendak turun tadi pada Kang Sidin Pak Haji anu jasa 10 menit ya. Untung 10 menit dibari jak 2 jam bacot ulun. Jadi bersangkutan di majelis supaya lakas dia bicaranya insyaallah tontong 10 menit. Bicara ulun ada 2 pertanyaan dan ada 2 jawaban. 2 pertanyaan, 2 jawaban. Tontong ini sampai ulun. Pertanyaan pertama, kabila awal kita menuntut ilmu dan kabila akhirnya. Satu pertanyaan. Yang kedua, kenapa kita selalu diperintah menuntut ilmu? Nah, pertanyaan 2. Jawabnya. Yang pertama, jawabnya pertanyaan pertama, kabila akhir kita menuntut ilmu. Ini pian kawan jawab. Kabila akhir kita menuntut ilmu. Kabila, kira-kira sampai di mana kita disuruh menuntut ilmu? Mantap. Ya, apa saja. Jawabannya sesuai dengan hadis Nabi. Nah, kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mulai jam kalau bentar lewat. Akhir itu lakas saja. Jadi akhirnya sampai kaliang lahat. Nah, kata Nabi, tut Nabi sampai kaliang lahat. Kalau awal, nah, kabila kita diperintah nutut ilmu, awalnya kabila. Mas jawab. Yang tadi, kalau awalnya dari mana? Dari buayan. Nah, sesuai juga kata Nabi, utlubul iman minal mahdi, dari buayan atau ayunan. Nah, kawal nutut ilmu mulai ayunan. Apa? Kayak apa kira? Nutut ilmu mulai ayunan. Kayak apa tak? Ayunannya kalau dibawa ke majelis ini. Nah, mungkin ini kira tuh kalau tutup ilmu dari ayunan, kalau nyanyiannya tuh. Nah, ini tugas para ibu, para acil. Tutup ilmu ayunan kira nyanyiannya atau lagunya itu lagu apa? Menyanyiakan waktu menggunakan anak. Itu mungkin kira-kira. Mun salah langsung tagur di sini kalau Bapak. Dari ayunan. Nah, apakah lagunya itu pujian-pujian kepada Nabi, ataukah lagunya Islami, ataukah lagunya keroki, ataukah pop lagunya, atau dangdut. Nah, mana termasuk nutut ilmu? Kalau syair punya pujian mungkin sederhana, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Nah, kita kan Islami mungkin. Tapi kalau mungkin lagu lain tak karaoke mabuk lagi. Nah, bisa lain tak? Atau pop pertanyaan. Ada setan di hatimu. Nah, itu lain Islami. Mun kami di Pemangkeh ada juga ulun mendangan, maaf, pantun. Kambang waluh merarak sanja diputik tunggal kakian, belasi galuh kurang belanja minta duit lalu lakian. Wah, kacau ini. Maka anak disuruh bakti kan, anak suruh bakti, anak taat. Di ayunannya diingatakannya jermama tadi. Bila kurang duit belanja, nah minta duit lalu lakian. Ada ingatakannya mulai SD sudah minta duit. Nah, sekolah SD minta duit lakian, SMP minta juga, sampai SMA masih minta. Nah, lalu nang lalakiannya agak sagrek sedikit. Nah, bahasa Mangkeh sih lah ceramahnya lah. Sarek. Lalu dites di kantong sini. Nah, mau kalau mau ambil, minta duit, ambilnya, diambilnya sini. Mau diambilnya. Nah, kalau binian ambil kene, kalau lakian kita, nah kayaknya. Nah. Waktu-waktu
Nah, jadi lain caranya kalau nyabinian mah ambil gini, lakian kayak terapi tuh. No. Kemudian bajar lakian ini, wani juga binian ini. Isok lagi ditisnya kantong selawar. Nah, besok minta duit ya, ambil aja, dia ambilnya kantong selawar. Oh, majar lakian ini, genas sih orang ini. Wani ke sini, nah, esok hari kantong selawar di dalam tuh diguntingnya oleh nang lalakian tadi, digunting selawar dalam. Besok sekolah minta duit, ambil ya, bila ambil, astaga, oh iya. Astaga, kenapa tak ambil duit begulung? Biasanya duit berlipat kan. Ini tak ambil duit begulung. Nah kenapa? Gara-gara mamanya. Nah mamanya, mama Sane minta duit lakian. Nah jadi tanggung jawab mamanya nyanyiannya supaya islami. Nah, tonton sudah. Kan sama jelas seperti satu tinggal yang kedua. Jadi dari awal tadi di ayunan, akhirnya ke liang lahat. Pertanyaan kedua, kenapa kita selalu disuruh menuntut ilmu? Nah, kenapa? Nah, mungkin jawabannya supaya di akhirat nanti kita jangan terjadi kekecewaan. Yang tadi kecewa, karena kecewaan ini lebih berat, lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada penyesalan. Kalau menyesal tuh model kawat diduga-duga di awalnya. Nah kalau kecewaan ini kita kan menyangka. Kenapa kecewa? Kita banyak beribadah, kita banyak beramal, ternyata amal kita kada pas lawan ilmunya. Ternyata ibadah kita kada pas lawan syariatnya. Nah lalu kita berharap berpahala, ternyata kada umpamanya. Nah kecewa kita. Diharap banyak pahala. Sekalinya kada dinilai oleh Allah karena kada pas lawan ilmunya, kada pas lawan syariatnya. Oleh karena itu selalu kita disuruh menuntut ilmu. Karena ujar, nah orang ini bilang ujaran juga. Ujar janjang kita nih, tingkatan kita beramal ada 4 tingkatan. Pertama karena diterima. Yang kedua, salah juga diterima. Yang ketiga, karena kada diterima. Yang keempat, salah nyata kada diterima. Nah, empat jenjang ini 2 yang agak jelas modelnya kalau dipahami, 2-nya ini tangannya sedikit. Nah, yang jelas pertama, kita beramal karena diterima secara zahir. Karena kan rukunnya, syaratnya, syariatnya, ilmunya karena diterima. Sembahyang kita karena ilmunya, puasa, zakat. Nah karena semuanya haji diterima. Yang kedua salah diterima juga. Nah ngalih sedikit lah. Yuk pian jen jelaskan salah diterima kayak Pak. Salah diterima kenapa? Salah karena uzur. Nah salahnya kan uzur. Maaf. Umpamanya ada kita orang yang stroke, umpamanya kan ada syarat karena, nah itu kan bacaannya bisa kada kau lagi dah, maksudnya kada pas baca Fatihah, tapi masih kau sembahyang. Nah sembahyang sidin itu baca Fatihah kada pas, salah diterima karena uzur. Namun nang kita nang kawam baca pas ini, salah Fatihahnya kada sesembahyangnya. Nah karena rukun kurang. Nah makanya situ deh ilmu selalu tuntas terus. Jadi salah diterima karena uzur. Atau contoh lagi kalau sakit, mungkin sakit paha, sakit pinggang, sakit apa, sehingga gerak-gerik sembahyang ini lebih dari 3. Nah banyak sampai berpikir kuatihang lah. Hanya kau berdiri. Nah salah tuh kan, ataunya batal, tapi salah diterima. Nah yang ketiga tak masuk tanggal juga. Yang ketiga karena
kali terima. Nah kayak kan apa? Kayak apa? Karena kali terima kali apa? Sekalinya karena menurut inya. Karena perasaan inya. Nah ini nang kecewa tuh bisa. Tasawuf dikaji. Syariat kali tahu. Waktunya habis. Maka alalang lah. Jadi biasanya ala-alangnya kalau nyaman. Beja, bonus. Maka biasanya pamburong tuh menyeliwat rugi. Enggak. Padahal orang tadi hendak berduduk juga, hendak berduduk, suruh berdiri. Kenapa hendak berduduk? Biasanya berduduk tuh ongkosnya larang. Kalau berduduk, nah berdiri, tak murah. Maaf, orang kenapa kasih ngomong entah. Minta maaf. Ulun ya maksudnya ada bang minta maaf. Ulun biasa jualan dia lelain ceramah. Ulun kerja maatur amplok apa. Sebab itu urusan panitia. Kembali. Jadi tadi kenapa tuh pertama ke pertama yang jelas mobil BC jalan BC jauh sekali lagi karena terima kenapa? Karena parasainnya karena menurut inya sekali ditanding dinilai lawan keilmuan dan syariat kada pas. Nah lalu itu bisa timbul kecewa. Maka bila orang merasa kanannya kadang tagur. Nang mau tagur orang salah. Masa aku nang bujurnya jadi tagur? Wah, tamparnya tak. Nah, jadi tadi bonusnya nih banyak atau sedikit kan? Ada contoh, nang kisah orang bujur tadi merasa benar, padahal salah. Nah, ada contoh orang antara mertua lawan menantu. Antara mintoha lawan minanto hari Ahad garis miring hari Minggu pengantinan resepsi malam Senin kalapahan. Nah jadi orang Betarhem kada mendengar belum orang azan kada bangun nang mintoha lawan minanto nah orang kamat bangun. Nah cuma para ke dalam masjid kamat bangun nang toha tadi nang mintoha gaya toha orang toha tahu sembahyang nih pada baudu jadi turun di rumah baudu nang mintoha masuk ke masjid mabuk sarakaat tapi kada menambah alasannya baudu talambat baudu kan gara-gara baudu lalu tadude sarakat saja nang minanto gaya muda nggak sembahyang gaya muda kali buduan langsung ke masjid langsung masjid dapat 2 rakaat. Nah, dapat 2 rakaat menanto. Nah, soalnya rupanya belihatan minanto nelon Tuhan belihatan. Nah, nang Tuhan ini asa bujur pas sarapan pagi badahulu pandir. Anu galuh jer. Laka ikam sembiang kada buduan. Ngojan. Dina mintoha. Wah, ma angsul ae minanto. Dina minanto olon bujur ae bae ke sembiang kada budu taga 2 rakaat. 2 rakaat. Pian bujur baudu bagi sarakaat. Nah, ini rasa bujur beri 2. Amun jalanakan ja kaita bebahala ya sembahyang. Nang saik nang mintoha ngene gaya toha sarakaat alasannya karena wudu mengganggu melambati. Nang saikong ngene supaya 2 rakaat kada buduan. Han kaita sembahyang terus pernya. Salah. Oh, berarti cepat jelas terakhir han keempat. Yang keempat salah kali terima tahu itu bertanda salah terima. Kira cukup sampai di sini
Terima kasih atas perhatian, mohon ampun maaf khilaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.